Pernah terpikir bagaimana kasus korupsi besar bisa merugikan Hmm? negara hingga ratusan triliun rupiah? Maksudmu kasus Pertamina? Ya, tepat sekali. Kasus tata kelola minyak mentah Pertamina yang merugikan negara 193,7 triliun. Oh wow, itu jumlah yang fantastis. Bagaimana bisa terjadi? Nah, Mitch, yang ini menarik ya. Dari sudut pandang ekonomi, dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, edukasi, atau bahkan transisi ke energi terbarukan. Betul. Dan pembelian minyak dengan harga lebih tinggi dari pasar berarti Pertamina menanggung biaya lebih besar, kan? Persis, dan beban itu akhirnya ditransfer ke masyarakat melalui kenaikan harga BBM. Oh tidak. Jadi kita yang akhirnya menanggung akibatnya? Benar sekali. Selain itu, ya, kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan internal di Pertamina memperparah situasi. Keputusan pengadaan minyak yang tidak sesuai perencanaan, metode pengadaan yang lebih mahal, semuanya menunjukkan Ya masalah ampun. serius. Tapi bagaimana dengan aspek hukumnya? Nah, dari perspektif hukum, kasus ini menunjukkan kelemahan penegakan aturan di BUMN. Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka, tapi, apakah ini hanya berhenti di situ? Saya ragu. Mungkin ada aktor lain yang belum terungkap? Sampai jadi. Dan disinilah akuntansi forensik berperan penting. Modus korupsi seperti ini sering melibatkan pencucian uang, aliran dana ke perusahaan fiktif, dan manipulasi kontrak. Ya. Apakah ini termasuk kategori state capture? Kemungkinan besar, ya, jika ada intervensi dari level tinggi dalam keputusan strategis, kita berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan secara sistemik. Astaga, ini benar-benar mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana dampaknya pada masyarakat? Dampaknya besar. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN semakin menurun. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah harga BBM yang mereka bayar selama ini wajar atau hasil manipulasi? Ya, Wak, saya pun bertanya-tanya. Jika kepercayaan publik hilang, reformasi di sektor energi akan sulit dilakukan. Tepat sekali. Apalagi jika penanganan kasus ini tidak transparan atau hanya berhenti pada beberapa individu saja. Ini memperkuat persepsi bahwa keadilan hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Sayangnya, itu sering terjadi. Oh, tapi tunggu, apakah masyarakat bisa berbuat sesuatu? Sebenarnya masyarakat bisa menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih dari pemerintah dan BUMN. Ya, benar. Tapi seringkali suara masyarakat tidak didengar, kan? Ya, itu tantangannya. Tapi dengan tekanan publik yang konsisten, perubahan bisa terjadi. Semoga saja. Tapi, bukankah audit dan perbaikan sistem saja tidak cukup jika budaya korupsi masih mengakar? Hicengcamu benar, sakit. Tapi audit dan perbaikan sistem adalah langkah awal yang penting. Tanpa itu, kita tidak punya dasar untuk Mungkin. melakukan perubahan. Lalu, apalagi yang harus dilakukan? Penegakan hukum yang tegas, termasuk menelusuri aliran dana mencurigakan melalui akuntansi forensik, sangat penting. Ya, komunikasi kepada publik juga harus lebih terbuka. Jika pemerintah ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat, mereka harus menunjukkan bahwa reformasi benar-benar dilakukan. Tepat. Bukan hanya sekadar retorika, tapi aksi nyata. Betul sekali. Tapi, apakah kamu yakin reformasi bisa dilakukan dengan efektif? Saya optimis, tapi perlu kerjasama semua pihak. Pemerintah, aparat hukum, BUMN, dan masyarakat harus berperan aktif. Itu benar. Oh, baiklah, semoga saja kasus ini menjadi pelajaran berharga. Iya, kita harus belajar dari sini agar skandal seperti ini tidak terulang di masa depan. Semoga, terima kasih atas diskusinya, sangat membuka wawasan. Sampai sama. Mari kita terus mengawasi transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara. Ya,